Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentunya ingin memiliki, mencintai dan dicintai. Karena Allah memberikan di dalam Al-Qur'an, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan rasa cinta dan sayang kepada laki-laki dan perempuan. Siapapun kita, usia berapapun, kita tentunya ingin disayangi, tentunya ingin dicintai, karena itu adalah bagian dari fitrah. Ya, love is beauty but not every love is beauty. Cinta itu indah, namun hendaklah setiap keindahan itu mengandung cinta. Kondisi ini tentunya tidak sesuai dengan realita. Terkadang apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi kita harus mengikuti sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, agar kita dengan keluarga, dengan istri, dengan suami itu otomatis romantis. Karena Rasulullah adalah pribadi yang romantis, pribadi yang penuh cinta, pribadi yang penuh dengan penyayang. Ada salah satu sahabat yang ditegur oleh Rasulullah SAW, karena beliau ini sibuk dengan sholat, sibuk dengan zikir, sibuk dengan puasa, sibuk dengan ibadah, sampai dia lupa kepada keluarganya, lupa kepada istrinya. Siapa sahabat itu? Abdullah bin Amr bin As. Sampai diadukan oleh istrinya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abdullah, dia itu sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan zikirnya, sibuk dengan puasanya, sampai dia lupa kepada keluarganya, sampai dia lupa kepadaku istrinya. Maka akhirnya Abdullah bin Amr bin As dipanggil oleh Rasulullah SAW. Abdullah, saya itu sering menjalankan ibadah salat, puasa dan ibadah lainnya, tetapi saya juga istirahat, saya juga berkumpul dengan istriku. Kalau engkau beribadah terus tanpa memberi perhatian kepada istrimu, maka Nabi memberikan, maka kamu tidak kuakui sebagai umatku. Itu kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As. Betapa keluarga, betapa istri, betapa suami, betapa orang yang kita cintai punya hak untuk kita sayangi. Jangan sampai dia dicuekkan, jangan sampai terlalu kaku, jangan sampai kita juga tidak memperhatikan bagaimana kita menangani manusia sesama kita agar penuh dengan cinta dan kasih sayang. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW adalah kana kulluhu amrihi ajaban, bahwa Rasulullah SAW semua profil pribadinya itu kulluhu amrihi ajaban, mengagumkan sekali. Bahkan Nabi SAW diriwayatkan dari Umarah, ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana keadaan Rasulullah SAW bila berduaan dengan istri-istrinya. Maka jawabnya, Rasulullah adalah laki-laki seperti laki-laki lainnya, tetapi bedanya beliau adalah seseorang yang paling mulia, paling lemah lembut, serta senang tertawa dan tersenyum. Hadis riwayat Ibnu Syakir, Asyakir dan Ishaq. Jadi dalam riwayat ini sungguh Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat romantis sekali. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik kepada istri dari kamu sekalian. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Hibban. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW terkadang disuguhkan sebuah wadah air kepadanya, dalam keadaan Rasulullah minum dari wadah itu bekas daripada minum istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW berduaan dengan istrinya, Rasulullah bercengkarama. Rasulullah pun kalau makan sepiring berdua, bahkan Nabi menyuapi istrinya dan istrinya menyuapi Rasulullah SAW. Bahkan bekas makan Rasulullah dijilat oleh istrinya, dan bekas makan daripada istrinya dijilat oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi SAW minum pun, Nabi diminumkan oleh istrinya dan istrinya diminumkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, begitu romantiknya Rasulullah SAW. Maka ikhwatir iman rahmakumullah, disinilah kita harus belajar bagaimana kalimatul mahmudah. Yang pertama adalah ucapkan ucapan yang terpuji. Nabi SAW memanggil istrinya dengan panggilan Humairah yang kemerah-merahan. Sayangku, cintaku, my darling. Apapun yang kita bisa ucapkan kepada istri kita, kepada pasangan kita, Allah yalumaha, jangan berkata-kata yang menghina. Allah yadribaha, apalagi sampai memukul dengan pukulan yang sangat kasar. Tidak baik seorang muslim melakukan perkara yang kasar. Maka yang pertama adalah kalimatul mahmudah, ucapkanlah ucapan yang terbaik, jangan saling menghina, jangan saling mengejek, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Al-muslimuna man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu selamat karena ulah lisan dan ulah tangannya.
Tidak sedikit rumah tangga hancur karena dia tidak menjaga lisannya. Yang kedua adalah al-amalul mahabbah, ada amal yang mendekatkan cinta. Pertama, sering berdua, sering bersapa, sering memeluk, ya, sering bersama, sering bercengkrama. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya harus mengikuti titah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajarlah untuk otomatis romantis, suami kepada istrinya dan istrinya kepada suaminya, karena itu adalah awal kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan keberkahan dari kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun, karena kebahagiaan kita bukan untuk diri kita, tapi kebahagiaan yang hakiki adalah bisa membahagiakan orang yang bisa kita cintai dan bisa membahagiakan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Love is everywhere, so much beauty.